Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Kembali lagi kita ketemu ya di channel ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas praktikum manajemen laboratorium yang mana materi pilihan yang saya pilih adalah SPMRS Mutu Pelayanan Laboratorium. Di channel ATLM Indonesia, media perkuliahan online bagi analis kesehatan teknologi laboratorium medik atau TLM. Oke ya, kita langsung saja karena ini materinya langsung berbasis kepada pelayanan di laboratorium sebuah rumah sakit. Maka ini sangat penting karena SPMRS, standar pelayanan minimal rumah sakit yang merupakan indikator mutu pelayanan sebuah laboratorium. Oke, kita bahas dulu di awal-awal. Untuk kriteria pertanyaan survei untuk kita bisa membuat di sini dengan cara membuat pertanyaan dalam sebuah checklist atau sebuah survei sebanyak 12 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu pelayanan pendaftaran loket, itu bagaimana checklistnya, bagaimana kan, apakah baik atau tidak. Kedua, sikap atau keramahan petugas. Ketiga, informasi yang diberikan atas pertanyaan pasien. Keempat, cara atau teknik pengambilan spesimen darah oleh petugas. Kelima, kelengkapan dan seragam petugas. Enam, ruang pengambilan spesimen darah. Dan ketujuh, selanjutnya, penjelasan atau anjuran petugas laboratorium terhadap pasien. Delapan, itu pemeriksaan atau analisa laboratorium terhadap spesimen pasien. Yang sembilan, hasil print out-nya ya, hasil pemeriksaan laboratorium bagaimana. Ruang tunggu yang disediakan, fasilitas pendukung yang disediakan, baik WC, televisi, koran, dan lain-lain ya. Hingga terakhir kebersihan ruangan laboratorium. Jadi kebersihan ini maksudnya di ruang tunggunya. Nah, ini ada sebanyak 12 kriteria untuk melihat atau menilai survei kepuasan pelanggan dan mengenai terkait dengan pelayanan laboratorium terhadap pasien tadi. Terutama ini pasiennya pasien rawat jalan ya, pasien rawat jalan yang dapat mengisi survei ini, baik pasiennya sendiri atau diwakilkan kepada keluarganya atau anaknya ya. Mungkin karena pasien rawat jalan ini rata-rata usia, jadi mungkin pandangan matanya itu mungkin sudah flash atau mungkin mengalami gangguan ya, plus minus, sehingga bisa diwakilkan kepada anaknya yang mengiringi untuk pemeriksaan laboratorium. Oke ya, kriteria pertanyaan survei ini yang pertama kita tahu bahwa survei kepuasan pelanggan itu pelayanan laboratorium, untuk pelayanan laboratorium itu ada 12 ya yang kita siapkan pertanyaannya. Ini sudah kena semuanya terhadap kinerja laboratorium. Nanti setelah itu diserahkan ya kepada si pasien, disebarkan ya. Dan mereka diminta hanya memberikan conteng di area kotak baik atau tidak baik. Tinggal memilih nanti mereka baik atau tidak baik. Lembaran ini setelah diserahkan dia akan dikembalikan kepada petugas yang memberikan survei tadi. Ya mungkin perlu beberapa menit untuk pasien mengisinya. Nah, setelah itu dimintakan juga dalam lembar tersebut saran untuk perbaikan apabila ada yang kurang berkenan atau yang tidak baik dari pelayanan laboratorium atau fasilitas yang disediakan atau terkait dengan sikap dari petugasnya. Jadi ada sarana prasarananya bagaimana, mungkin kalau dia memberikan saran, petugasnya bagaimana, kemudian lagi salah satunya yang paling penting adalah kebersihan ruangannya. Jadi mereka akan mengisi ini ya sebagai feedback dari survei yang diberikan. Jadi pastinya tiap orang atau setiap pasien itu satu lembar. Nanti dikumpulkan minimal 30 lembar untuk dianalisa sebagai survei kepuasan pelanggan. Oke ya, setelah itu nanti kita buat pengolahan data yang kedua, yaitu lakukan rekap sesuai kriteria, yaitu kepuasan pelanggan dengan 5 indikator parameter. Di sini ini sebagai contoh saja ya. Pertama, untuk parameternya ruang pengambilan baik atau tidak.
Kemudian itu akan ada sekitar akan 80 dan 11 ya kan. Print outnya bagaimana? Print out hasil, kemudian ruang tunggu bagaimana, fasilitas pendukung, kebersihannya, lalu dijumlahkan semuanya dan dibuat histogram ya sesuai gambar. Ini adalah sebuah kepuasan pelanggan. Jadi nanti kita buat warnanya kontras, warna biru dengan warna merah sehingga terlihat jelas perbedaan keduanya pada histogram. Kemudian ya kita lanjut lagi yang nomor 3, lakukan rekap pelayanan laboratorium dengan 5 indikator parameter. Yang tadi kan kita ganti ini menjadi 7 ya, 7 bukan 5 ini. Nah seperti itu ya. Pertama pelayanan pendaftaran loket baik atau tidak. Yang kedua sikap atau keramahan petugas, informasi atas pertanyaan pasien, penjelasan petugas terhadap pasien, pengambilan spesimen, kelengkapan seragam, hingga waktu penyelesaian pemeriksaan lab. Ini adalah pelayanannya ya. Pelayanannya. Tadi kepuasan, yang ini pelayanannya. Jadi buat dalam tabel Excel seperti gambar, lalu buat histogram. Oke ya, ini penugasan nanti apabila teman-teman ingin melakukan ini pada mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengambil mata kuliah manajemen lab. Nah kemudian nanti dalam program Excel lagi lakukan rekap keduanya, gabungkan yang pertama tadi kepuasan pelanggan tadi ya kan dengan pelayanan lab. Nanti akan muncul kepuasan pelanggan dan pelayanan lab itu dalam jumlah baik dan tidak baik, dan buatlah sebagai histogram. Nah lalu kita pindah lagi ya teman-teman, masuk ke gabungan lagi keduanya dalam bentuk file chart ya. Kepuasan pelayanan terdiri dari puas atau tidak puas. Lalu dibuat dalam file sehingga akan terlihat di situ berupa persentase. Jadi pelayanan yang telah kita lakukan sebagai contoh di sini adalah untuk yang semua kegiatan tadi sebanyak 88% itu pasien puas. Sementara 12% pasiennya tidak puas. Jadi di sini untuk standar itu sudah memenuhi kriteria di atas dari 85%. Ya kan? Nanti kita lihat standarnya. Nah setelah itu kita buat lagi. Selanjutnya nomor 6. Hitung waktu tunggu pelayanan laboratorium. Dari kepuasan pelanggan survei ya, sekarang waktu tunggu. Nah pada gambar tersebut waktu tunggunya hasil pelayanannya itu bagaimana, apakah dalam 30 menit, 60 menit, 120 menit, 150 menit, 180 menit, 240 menit, mungkin lebih lagi misalnya 6 jam, 12 jam, 24 jam. Ini yang mengisi adalah kita petugasnya bukan lagi oleh pasien atau keluarga pasien, dan ini kita mengacu pada buku register harian. Di situ ada kan jamnya, jam melakukan pengambilan spesimen, jam pemeriksaan hingga diserahkan. Nah, itu kita melihat di sini. Nah, kemudian yang kedua pemeriksaan 1 hingga 3 parameter pemeriksaan. Misalnya pemeriksaannya cuma sederhana saja, tidak banyak. Kemudian pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkap di sini mungkin ya setidaknya ada pemeriksaan hematologi analyzer ditambah dengan kimia klinik kimia darah ya, misalnya glukosa, AST, ALT, urea, kreatinin misalnya, atau yang lain-lainnya. Nah dari sini kita rekap banyak mana, apakah banyak 30 menit, 60 menit, 120 menit, 150 menit, 180 menit, dan lain-lain. Ini kita buat, kalau memang ada tuh masukkan di dalam tabel Excel dan buatlah histogram seperti pada gambar. Kemudian lanjut lagi yang nomor 7, ini kita potong. Ini adalah waktu tunggu pelayanan labnya. Jadi di sini kita ubah menjadi file yang lebih nyaman ya. Tadi udah bentuk histogram karena multi, ada 3 jenis. Ini cuma 1 jenis saja. Di sini kita melihat ya 56% ya kan. 60 menit 41% adalah 120 menit, dan 3% itu adalah 30 menit. Nah kemudian lagi teman-teman kita membuat lagi selanjutnya adalah pemeriksaan 1-3 parameter lab.
Kita olah pie juga. Misalnya di sini keluarnya adalah 80% itu 60 menit, 12% 120 menit, dan sisanya berapa itu? 8% itu adalah 30 menit. Nah, lanjut lagi untuk pemeriksaan yang lengkap, kita olah juga phi. Kita bisa melihat di sini 55% itu mengatakan bahwa pemeriksaannya itu adalah 120 menit. Nah, untuk standarnya kita bisa melihat mencocokkan dengan standarnya yang kurang lebih 180 menit atau 150 ya, nanti kita cocokkan. Apabila masuk ya tidak masalah dan aman saja waktu pelayanan untuk laboratorium. Nah, sekarang waktu tunggu secara keseluruhan kita bisa melihat di sini secara persentase. Kita lihat gabungannya ini adalah seperti ini secara keseluruhan. Dan pastinya di sini kita bisa melihat berapa menit untuk pelayanan satu pasien karena untuk apa namanya rata-rata untuk pasiennya. Kita bisa melihat sini rata-ratanya yang didapat adalah 94 menit. Jadi nanti 120 menit dengan 94 kan masih jauh nih, 130 atau 150 pun masih jauh. Jadi aman-aman saja dengan 94 menit untuk rata-ratanya terhadap pelayanan pasien-pasien rawat jalan. Nah, kita pindah versi terbaru survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan dibuat kombinasi yang baru seperti pada lembar berikut ini. Jadi pastinya kita bisa mengisi data responden terlebih dahulu, meminta kepada responden untuk mengisinya, yaitu mulai dari tanggal survei, jam survei, misalnya tanggalnya anggap hari Senin ya, hari Senin. Ini tanggal berapa, di bulan berapa, tahun berapa. Jam surveinya ya idealnya sekitar jam 8.30 mungkin ya, atau jam 9 pagi itu sudah bagus. Kemudian lagi pastinya harus mengisi jenis kelamin dan usia kalau mau nanti dibuat kelompok ya, kelompok pria, kelompok wanita, dan juga nanti usianya. Jadi usianya sebagai responden. Dan kemudian juga ini mempengaruhi adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan si responden sebagai orang yang disurvei. Nah, apabila sudah ini semuanya terisi, berarti pengisiannya tinggal pengisiannya yang adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita lihat pertanyaannya di sini ada sebanyak 9 pertanyaan. Ini pun sudah memenuhi. Kemudian dijawab oleh pasien dan keluarga pasien sebagai responden dengan melakukan checklist atau melingkari ya, nanti ini tidak checklist lagi, ini melingkari di lembar seperti bagaimana pilihan ganda. Nanti setelah itu disesuaikan dengan angka ya, angka mutunya 1, 2, 3, 4. Oke ya, apabila A1, apabila B2, apabila C3, apabila D4. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini sudah mungkin memenuhi kriteria sesuai dengan yang diinginkan untuk melakukan proses survei. Lalu dijawab semua nomor ya kan, ya jawaban tadi, dan di coding A, B, C, dan D menjadi 1, 2, 3 ya kan, sesuai lambangnya, mutunya tadi. Lalu setelah itu kita siapkan proses yang namanya rekap ya, sesuai dengan jumlah angka checklist yang dibagikan. Jadi minimal yang kita survei adalah sebanyak 30 orang. Lebih baik adalah dengan lebih banyak lagi, misalnya 60 orang misalnya. Nah, pengolahan data kita bisa lihat sebagai berikut. Nah, ini pengolahan data survei kepuasan masyarakat untuk instalasi laboratorium. Pastinya rekap dengan bantuan Microsoft Excel ya, supaya lebih mudah, lebih nyaman, dan bisa kita menggunakan rumus Excel nanti. Misalnya kita jumlahkan dengan rumus ke bawah misalnya ya kan, sum misalnya, lalu di situ nanti kita bisa melihat average-nya. Lalu kita bisa melihat jumlahnya nanti dibagi dengan unsurnya. Jadi situ sesuai rumus nanti kita sesuaikan untuk masing-masing yang akan kita lakukan survei. Tadi 9 pertanyaan berarti mulai dari U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 dan U8 serta U9 ya. Jadi 9 komponen yang kita lakukan survei untuk melihat bagaimana kepuasan pelanggan tadi. Nah, lalu kita rekap ya dalam bentuk Excel lagi ya.
U1 persyaratan, U2 prosedur, U3 waktu pelayanan, U4 biaya atau tarif, U5 produk layanan, U6 kompetensi pelaksana, U7 perilaku pelaksana, U8 penanganan pengaduan saran dan masukan, U9 sarana dan prasarana. Nanti kita lihat di sini berapa semuanya, lalu kita pindahkan ke nilai rata-rata. Nah, di sini rata-rata untuk indikator kepuasan masyarakat ya IKM. Ini kalau kita melihat pada contoh ini adalah 87,51. Berarti kalau kita cocokkan dengan mutu pelayanan, 87 itu berada di B ya, baik ya, karena belum mencapai di atas 88,31. Jadi di sini setelah kita merekap, kita cocokkan ya, idealnya itu untuk mutu pelayanan yang bagus itu adalah A dan B atau A atau B, bukan C atau D. Karena keduanya yang terakhir ini adalah tidak baik, berarti memang bisa juga tidak baik di awal-awal, lalu kita melakukan intervensi berupa perubahan menuju perbaikan. Nah, sebagai jelasnya nanti akan seperti ini kita buat menjadi bentuk diagram batang ya, batang atau boleh bisa menggunakan histogram bisa saja. Nah, maka akan terlihat jelas. Nah, yang tadi semua tadi kita rekap nanti di dalam SPM RS ya, dan mutu pelayanan laboratorium sebagaimana dalam file yang kita buat adalah pengetikan dengan menggunakan file Microsoft Word atau Word ya. Nah, kita bisa melihat ya di sini contohnya, di sini standar pelayanan minimal, dan ini adalah pelayanannya kebetulan triwulan 2 April sampai Juni 2021. Jadi pendahuluannya di sini dikatakan ya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat ada 4 ya. Pertama, waktu tunggu hasil pelayanan lab, kemudian pelaksana FRTC, tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium dan kepuasan pelanggan. Yang kita bahas tadi adalah waktu tunggu pelayanan laboratorium dan kepuasan pelanggan. Sementara yang 2 ini sisanya pelaksana FRTC itu adalah hasil-hasil laboratorium yang akan diserahkan ke ruang perawatan atau ke pasien ya kan, atau ke pasien-pasien poliklinik rawat jalan ya, itu sudah dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Seberapa banyak mereka melakukan ekspertisi nanti kita hitung. Misalnya 91%, misalnya 100%, misalnya atau 70%. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, untuk SPM, standar pelayanan minimal waktu tunggu itu adalah 140 menit untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak boleh lebih dari 140 menit atau 2 jam lebih. Yang kedua, pelaksanaan FRTC idealnya itu di atas dari 80%. Sementara untuk tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab. Jadi jangan sampai tertukar, salah menulis angka urea kreatinin, urea ke kreatinin, kreatinin ke urea. Nah, ini berisiko ya. Tapi kalau misalnya menggunakan sistem informasi lab, kayaknya kesalahan ini hampir tidak ada. Ini bisa kita mengukurnya pada laboratorium masih menggunakan manual, tidak ada melakukan proses pelayanan integrasi ya, integrasi antara komputer yang membaca coding alat, ya kan, yang alat tadi menyetor hasilnya ke dalam komputer untuk diproses ya. Oke ya, kemudian itu saja sebanyak 4 ya. Lalu setelah itu kita buatlah sebuah laporan ini yang penting. Dari halaman pertama, sekarang halaman kedua. Waktu pelayanan laboratorium. Nah, gambar yang tadi kita comot dan masukkan ke sini, lalu dibuatlah sebuah analisa atau narasi berupa kalimat. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium berdasarkan arah survei di atas lebih dominan, misalnya pada 60 menit dan 120 menit. Sedangkan waktu tunggu 30 menit dalam jumlah sedikit, diikuti dengan 150 menit yang sangat sedikit, sementara yang lain tidak ada. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua, waktu tunggu hasil pelayanannya kita lihat berdasarkan persen dengan phi. Di sini secara keseluruhan 60 menit yang paling dominan 50%. Kemudian 46% itu 120 menit dan 4% 30 menit. Sementara sisanya tidak ada atau sedikit sekali, hampir tidak ada terdeteksi ya persentasenya.
Nah, kita berlanjut ke survei kepuasan pelanggan seperti yang tadi. Gambar yang tadi berupa gambar histogram, ya kan? Atau diagram batang, bar chart, itu bersama dengan unsur pelayanan dalam total tabel kita masukkan lalu dianalisa. Jadi sini kita bisa menganalisa mulai dari U1 sampai dengan U9. Berdasarkan tabel di atas, misalnya kita menganalisa U1, U4, U6, U7 itu sangat baik misalnya. Kemudian rentangnya 88 sampai 8,17 sampai dengan 92,50. Sementara yang lain masih baik saja yaitu U2, U3, U5, U8 dan U9. Jadi rentangnya 80 sampai dengan 87,5. Ini seperti ini ya. Lalu kita gabungkan secara keseluruhan 87,51. 87,51 itu adalah baik, berarti tidak masuk dalam taraf sangat baik. Nah, lalu disajikan dalam bentuk gambar diagram batang atau histogram boleh-boleh saja. Nah, kira-kira ya itu teman-teman materi yang kita bahas kali ini tentang standar pelayanan minimal rumah sakit dalam mutu pelayanan lab, survei kepuasan pelanggan dan pelayanan lab dengan indikator-indikator yang telah kita urai tadi. Semoga ya memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang belajar mengenai mutu lab ya, terutama ini manajemennya secara manajerial, dan mungkin teman-teman kalau sudah memahami ini bisa saja langsung nanti bekerja di sebuah rumah sakit tanpa bingung ya mau memulai dari mana karena sudah mendapatkan ilmunya, dan ini dipakai juga sebagai modal salah satu untuk akreditasi rumah sakit. Jadi jangan diabaikan mengenai ini. Nanti kita akan membahas yang kedua mengenai masalah mutu juga terkait dengan nilai kritis, kemudian lagi TAT, turnaround time, dan pastinya satu lagi waktu tunggu ya, respon time. Nanti ada pada poliklinik dan ada pada rawat inap atau rawat ya kan, rawat inap ya. Oke ya, kira-kira kemudian tambah indikator prioritas dari nilai kritis, kita pilih penyakit dalam karena pasiennya lebih banyak dibandingkan pasien-pasien yang lain. Oke, kira-kira ya itu teman-teman sebagai tanggapannya apa yang telah dipaparkan ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan ini memang sangat berbasis dengan pelayanan rumah sakit di laboratorium rumah sakit, sehingga memang dirasakan manfaatnya sekali dalam hal kegiatan-kegiatan survei kepuasan pelanggan di laboratorium. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lab mengucapkan buat teman-teman semoga teman-teman selalu sehat dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berpartisipasi menonton pada video ini. Sampai jumpa. Bye.